Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketujuh, yaitu dari manajemen keuangan mengenai struktur modal. Sebelumnya kita melanjutkan untuk paparan ini, kemungkinan besar kalian sudah mengerti ya tentang struktur modal. Struktur modal ini sangat digunakan yaitu untuk sekuritas, atau dengan kata lain bisa kita gunakan kebiasaannya untuk saham, obligasi, saham preferen. Itulah yang biasa kita namakan dengan modal atau sekuritas. Adapun secara rincinya, struktur modal atau capital structure ini merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Hal ini untuk menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Ya, jadi di sini nanti di mana struktur modal ini atau modal akan diletakkan di dalam neraca, yaitu pada sisi kredit yang terdiri dari hutang jangka panjang maupun modal sendiri. Struktur modal yang optimal ini bagaimana? Artinya adalah sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan di mana biaya penggunaan modal secara keseluruhan biaya atau biaya modal rata-rata atau KO, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan kata lain akan menghasilkan profit bagi suatu perusahaan. Menurut teori struktur modal, diasumsikan bahwa perubahan daripada struktur modal ini berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham atau penerbitan saham baru. Ya, di sini berarti sangat penting sekali ya. Kita lihat bahwa struktur modal ini sangat berperan sekali di dalam penerbitan saham baru ya. Adapun guna daripada struktur modal ini dikatakan juga merupakan sebagai cermin dari kebijaksanaan suatu perusahaan di dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Ya, jadi sangat menentukan sekali jenis sekuritas apa yang akan digunakan oleh suatu perusahaan, yaitu bisa dengan kata lain yaitu bisa saham, obligasi, dan lain-lainnya. Inilah yang merupakan suatu cermin dari struktur modal tersebut. Apabila kebutuhan dana suatu sudah demikian meningkat karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber internal sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari sumber eksternal, baik berupa hutang atau debt financing maupun dengan mengeluarkan saham baru. Jadi di sini bisa kita katakan kebutuhan dana akan meningkat ya di dalam memodal atau jalannya suatu perusahaan. Jadi dana ini bisa kita dapatkan dari sumber internal maupun dana itu juga kita dapatkan dari sumber eksternal. Sumber eksternal ini bisa kita dapatkan dari mana? Yaitu bisa kita dapatkan dari hutang, atau dengan kata lain kita sebut juga dengan debt financing, maupun bisa juga dengan mengeluarkan saham baru. Sekarang kita akan melihat bagaimana struktur modal yang optimal itu terjadi, yaitu bisa terjadi pada leverage keuangan sebesar X.
di mana KO atau biaya modal minimal yang akan memberikan harga saham yang tinggi. Inilah yang dikatakan struktur modal yang optimal. Oke, kita lanjutkan kembali. Apa yang kita sebut dengan leverage keuangan? Bagaimana terjadinya leverage keuangan? Yaitu di sini leverage keuangan merupakan penggunaan dana di mana di dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri di dalam perusahaan. Nah, inilah yang dikatakan dengan leverage keuangan. Oke, di sini ada beberapa pengertian struktur modal menurut beberapa ahli ya, atau dengan kata lain menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland. Kemudian menurut Frank J. Fabozzi, kemudian menurut Jack Keown, kemudian menurut Farah Margaret, kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa struktur modal menurut Margaret adalah menggambarkan biaya permanen perusahaan yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Inilah yang bisa kita simpulkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai struktur modal. Selanjutnya, di sini kita akan melihat juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Faktor apa saja? Yaitu antara lain struktur aktiva atau tangibility. Apa yang dimaksud dengan struktur aktiva? Struktur aktiva ialah apabila semakin besar jumlah aktiva perusahaan, yaitu terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhnya kebutuhan dana hutang. Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh dari struktur aktiva pada struktur modal perusahaan. Oke, selanjutnya selain struktur aktiva dipengaruhi juga oleh growth opportunity. Apa yang dimaksud dengan growth opportunity? Yaitu di sini dikatakan perusahaan akan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Growth artinya pertumbuhan yang semakin meningkat dari perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik ini biasanya tidak semuanya menguntungkan. Hal tersebut juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya profit, maka struktur modal akan meningkat. Tapi dengan adanya profit yang berkurang, maka struktur modal tersebut juga akan terpengaruh. Oke, kita lanjutkan kembali untuk faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan, yaitu atau yang kita sebut dengan firm size. Apa yang dimaksud ukuran perusahaan? Yaitu perusahaan besar lebih cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Mengapa demikian? Karena modal yang digunakan pada perusahaan besar ini lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal inilah yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut ya. Sedangkan perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Oke, di sini sangat mempengaruhi benar ya ukuran perusahaan atau firm size bagi struktur modal tersebut. Selain itu,
Yang mempengaruhi ada juga tentang profitabilitas. Mengapa profitabilitas ini merupakan suatu item yang mempengaruhi dalam struktur modal, yaitu karena perusahaan dengan profit yang tinggi pasti mempunyai dana internal lebih banyak dibandingkan dengan profit yang rendah. Ya, di sini kalau keuntungan yang lebih besar, maka pasti mempunyai dana internal yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang rendah. Dengan begini, perusahaan yang memiliki profit tinggi akan memiliki hutang yang lebih rendah karena memiliki dana internal yang cukup. Hal inilah yang sangat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Jadi, semua kegiatan perusahaan yang akan dilakukan itu akan dipengaruhi sekali oleh profitabilitas. Mengapa demikian? Karena profitabilitas ini merupakan suatu hal yang akan menunjukkan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Oke, kita lanjutkan kembali. Selain itu, yang mempengaruhi adalah resiko bisnis. Mengapa demikian? Resiko bisnis juga mempengaruhi struktur modal dari suatu perusahaan. Karena bisa menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan mengalami kesulitan untuk dana eksternalnya. Hal ini berpengaruh kepada leverage perusahaan, ya. Dana eksternal ini sangat berpengaruh sekali untuk jalannya suatu perusahaan atau untuk meningkatkan profitabilitas dari struktur modal suatu perusahaan. Kemudian di sini kita lanjutkan kembali, yaitu mengenai pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Di sini akan kita lihat beberapa asumsi yang digunakan di dalam analisis pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, yaitu perubahan apa saja, antara lain tidak pakai penghasilan, tidak ada pertumbuhan laba, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham berupa dividen. Perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi tersebut. Jadi di sini pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan sangat berpengaruh sekali. Untuk hari ini kiranya cukup sekian materi yang saya berikan. Kiranya mudah-mudahan pada kuliah hari ini kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana struktur modal sangat berpengaruh bagi perusahaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.